Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidah Dinatul Latifah, NIM 170290062 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan dan perkalian, di mana materi ini terdapat pada kelas 12 semester 2. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, serta membahas tentang materinya. Baiklah, pertama-tama kita akan melihat dulu kompetensi dasar, yaitu KD 3.3 menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. KD 4.3 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi, di mana 3.3.1 yaitu menganalisis aturan pencacahan, di mana aturan penjumlahan dan perkalian melalui masalah kontekstual. Yaitu yang selanjutnya 3.3.2 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat menemukan konsep aturan penjumlahan dan perkalian. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan penjumlahan dan perkalian. Baiklah, kita akan masuk kepada materinya, yaitu kita akan memperhatikan kegiatan 1, di mana Ananda semua pasti pernah pergi ke suatu tempat, misalnya ke pasar, sekolah, taman, dan lain-lain. Dengan kendaraan apakah Ananda pergi? Tentu ada yang menggunakan sepeda motor, mobil, pesawat, kapal, dan sepeda, serta lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu dalam melakukan perjalanan tertentu, kita tidak bisa memilih pergi dengan semua kendaraan tersebut dalam waktu yang bersamaan, bukan? Nah, seandainya Ananda pergi ke pesta teman, Ananda memiliki 3 jenis motor dan 4 jenis mobil untuk pergi ke pesta teman Ananda. Itu ada 4 mobil dan 3 motor. Nah, jika Ananda memilih salah satu kendaraan dari kendaraan yang ada, berapa banyak cara memilih jenis kendaraan yang dapat Ananda bawa untuk pergi ke pesta teman Ananda? Mari kita bahas. Yaitu jika Ananda memilih pergi dengan mobil, terdapat 4 cara. Dan selanjutnya, jika Ananda memilih pergi dengan sepeda motor, maka terdapat 3 cara. Maka dapat kita simpulkan, banyaknya cara Ananda pergi ke pesta teman yaitu ada 4 ditambah 3 sama dengan ada 7 cara. Baiklah, dari kegiatan sebelumnya dapat kita simpulkan secara umum aturan penjumlahan dapat dirumuskan sebagai berikut. Di mana jika terdapat N peristiwa yang saling lepas dengan K1, K2, K3, dan seterusnya sampai Kn adalah di mana K1 itu banyak cara pada peristiwa pertama, K2 banyak cara pada peristiwa kedua, K3 banyak cara pada peristiwa ketiga, dan seterusnya sampai Kn, yaitu banyak cara pada peristiwa Kn. Maka banyak cara untuk N buah peristiwa secara keseluruhan yaitu K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah seterusnya sampai Kn. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada aturan perkalian. Masih ingatkah Ananda operasi perkalian pada bilangan bulat? Mari kita uji. Di sini yaitu coba isikan jawaban Ananda pada kotak yang sudah disediakan, yaitu 7 kali 7, 6 kali 8, 9 kali 4, dan 5 kali 8. Coba Ananda isikan jawabannya. Nah, baiklah. Pernahkah Ananda dihadapkan pada permasalahan memilih atau mengambil keputusan? Tentunya pernah, bukan? Misalnya saat tamat sekolah. Saat tamat sekolah nanti Ananda memilih program studi dan perguruan tinggi yang mana? Apakah program studi biologi, fisika, kimia, atau matematika? Apakah universitasnya UNAN, UNP, atau UI? Nah, dalam matematika, kita dibantu untuk menentukan banyak pilihan yang akan diambil. Untuk itu, mari kita cermati setiap masalah dan kegiatan hari ini.
Baiklah, pada kegiatan pertama ini, pernahkah Ananda pergi ke sebuah restoran, kafe, atau tempat makan lainnya? Nah, di sana kita akan diberikan berbagai menu dan makanan dan minuman. Tentu tidak semua makanan dan minuman tersebut akan kita pilih, bukan? Nah, seandainya Ananda pergi ke sebuah restoran yang menyediakan makanan dan minuman yang tersedia seperti pada di bawah ini, yaitu makanannya ada mie goreng, nasi goreng, dan sate, dan minumannya yaitu es teh dan air mineral. Nah, jika Ananda memilih salah satu makanan dan satu minuman, berapa banyak susunan makanan dan minuman yang dapat Ananda pesan? Mari kita bahas. Mari kita amati kembali menu makanan dan minuman yang tersedia di restoran tersebut, yaitu makanan ada 3 dan minuman ada 2. Menurut Ananda, menu apa saja yang dapat kita pesan jika menginginkan satu makanan dan satu minuman? Nah, susunan makanan dan minuman yang dapat dipesan yaitu jika kita memilih nasi goreng, minumannya bisa es teh atau air mineral, dan seterusnya. Seperti yang terlihat pada bagan. Jadi, ada berapa susunan makanan dan minuman yang mungkin kita pesan? Benar, ada 6 susunan makanan dan minuman yang dapat kita pesan, yaitu jika tersedia 3 jenis makanan dan 2 jenis minuman dalam menu, ada 6 susunan makanan dan minuman yang dapat kita pesan. Yaitu yang dapat kita pesan ada mie goreng dengan es teh, mie goreng dengan air mineral, nasi goreng dengan es teh, nasi goreng dengan air mineral, sate dengan es teh, ataupun sate dengan air mineral. Itulah susunan makanan dan minuman yang dapat kita pesan. Dari kegiatan satu tersebut, apa yang dapat Ananda simpulkan? Jika peristiwa pertama dapat dilakukan dengan M cara dan peristiwa kedua dapat dilakukan dengan N cara, maka peristiwa tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama dengan M kali N cara. Mungkin kita masih nyaman menggunakan cara mendaftar seperti itu, tapi akankah selamanya kita menentukan banyak pilihan atau cara dengan mendaftar satu persatu? Coba Ananda bayangkan, bagaimana jika menu makanan dan minuman yang tersedia lebih banyak, atau ada banyak menu lainnya seperti buah? Tentu kita kesulitan menggunakan cara mendaftar. Apakah kita masih menggunakan cara mendaftar? Tentu akan sangat banyak dan rumit, bukan? Nah, oleh karena itu, di sini kita akan mempelajari aturan perkalian. Mari kita ikuti kegiatan berikut agar Ananda lebih paham tentang aturan perkalian. Itu pada kegiatan 2 ini, Ani, Budi, dan Cindy pulang dari sekolah, dan di meja makan, ibu sudah menyediakan 3 jenis makanan, yaitu sate, nasi goreng, dan mie goreng. Dan ibu juga sudah meninggalkan pesan bahwa setiap anak hanya boleh mengambil 1 makanan. Berapakah kemungkinan cara anak-anak untuk memilih ketiga makanan tersebut? Nah, untuk membahas soal ini, mari kita lakukan kegiatan berikut. Pertama-tama kita perhatikan dulu ada berapa orang anak, yaitu ada 3 orang anak. Yaitu ada Ani, Budi, dan Cindy. Nah, ada berapa makanan di atas meja? Yaitu makanan yang tersedia di atas meja ada 3, yaitu ada mie goreng, nasi goreng, dan sate. Selanjutnya, bagaimana susunan yang terbentuk jika Ani sebagai pengambil pertama telah mengambil sate? Nah, mari kita lihat. Jika Ani mengambil sate, maka jika Budi mengambil nasi goreng atau mie goreng. Jadi, Budi bisa memilih nasi goreng atau mie goreng. Nah, untuk Cindy, jika Budi memilih nasi goreng, maka Cindy akan mendapatkan mie goreng. Dan jika Budi memilih mie goreng, maka Cindy akan mendapatkan nasi goreng. Baiklah, bagaimana jika nasi goreng atau mie goreng yang diambil Ani pertama? Coba Ananda buatkan diagramnya. Berapa banyak kemungkinan penyusunan seluruhnya? Nah, mari kita lihat. Berapa hasil yang Ananda dapatkan? Nah, di sini dapat kita lihat, yaitu susunannya. Jika Ani mengambil sate, maka susunannya ada sebagai berikut. Dan jika Ani mengambil nasi goreng, maka susunannya bisa sebagai berikut. Dan juga begitu, jika Ani mengambil mie goreng, maka susunannya dapat sebagai berikut. Dapat Ananda perhatikan. Baiklah, dari bagian ini dapat kita simpulkan yaitu ada 6 cara, di mana jika
Ani sebagai yang pertama mengambil sate, dan yang kedua mengambil nasi goreng, dan ketiga mendapatkan mie goreng, maka itu adalah cara pertama. Dan kita mendapatkan 6 susunan cara, yaitu sebagai berikut. Nah, dari ke-6 cara ini, sekarang coba kita perhatikan. Jika Ani mengambil sate, maka Budi mengambil nasi goreng, ataupun bisa mie goreng, maka Cindy bisa mendapatkan mie goreng atau nasi goreng. Nah, seperti itu selanjutnya, seperti yang tertera pada bagian ini, dapat Anda perhatikan. Baiklah, dari bagian ini, berarti ada 3 pengambilan, yaitu yang pertama sebagai pengambil yaitu Ani, pengambil kedua yaitu Budi, dan pengambil ketiga yaitu Cindy. Nah, dari bagian ini dapat kita simpulkan. Ini coba Anda perhatikan berapa cara pengambilan pertama memilih makanan, maka Ani di sini bisa memilih yaitu ada 3 makanan, yaitu Ani bisa memilih sate atau nasi goreng ataupun mie goreng. Nah, selanjutnya ada berapa cara pengambilan kedua memilih makanan jika pengambil pertama telah mengambil 1 makanan. Nah, di sini jika pengambil pertama sudah mengambil makanan, maka pengambil kedua hanya bisa memilih 2 pilihan makanan, yaitu seperti berikut. Nah, selanjutnya ada berapa cara pengambil ketiga memilih makanan jika pengambil pertama dan pengambil kedua telah mengambil masing-masing 1 makanan. Nah, di sini karena pengambil pertama dan pengambil kedua telah mengambil makanan, berarti hanya tersisa 1 makanan untuk pengambil ketiga. Mari kita ingat lagi ada berapa cara pengambilan makanan oleh Ani, Budi, dan Cindy tadi. Ya, betul, tadi ada 6 cara. Nah, coba kaitkan bilangan 6 tersebut dengan cara pengambilan yang telah kita masukkan ke dalam kotak hitam yang tadi. Yaitu, pengambil pertama ada 3 cara, pengambil kedua ada 2 cara, dan pengambil pertama hanya ada tersisa 1 makanan. Nah, dari kotak hitam tadi, operasi apa yang terjadi? Betul sekali, yaitu operasi perkalian. Dimana tadi 3 dikali 2 dikali 1 yaitu hasilnya 6. Jadi terdapat 6 cara. Nah, jadi dari kegiatan 2 tersebut, apa yang dapat Anda simpulkan? Jadi dapat kita simpulkan yaitu secara umum aturan perkalian adalah sebagai berikut. Di mana aturan perkalian itu yaitu jika terdapat n unsur yang tersedia dengan K1, K2, K3 sampai Kn, di mana K1 adalah banyak cara menyusun unsur pertama, K2 banyak cara menyusun unsur kedua, dan K3 banyak cara menyusun unsur ketiga. Dan selanjutnya yaitu sampai Kn banyak cara menyusun unsur ke n. Setelah objek n dikurang 1, unsur sebelumnya tersusun. Maka banyak cara untuk menyusun n unsur yang tersedia yaitu K1 dikali K2 dikali K3 dikali sampai seterusnya sampai dikali Kn. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita yaitu pada materi aturan pencacahan yaitu aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.